Selalu ada jalan keluar kalau Allah bersama dia. Itu prinsip dasarnya. Mau ditemplate nanti di perusahaan sama, mau ditemplate nanti di persoalan family sama, mau ditemplate nanti di persoalan individu sama, semuanya sama. Saya belajar dari surah Asy-Syu'ara. Ada dalam Al-Quranul Karim surah namanya Asy-Syu'ara. Bagaimana kemudian Allah mengisahkan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Beliau dikejar oleh tentara Fir'aun. Allah menggambarkan dalam satu frame ayatnya bahwa dua pasukan itu sudah sama-sama saling disembelihan. Artinya sudah dekat sekali. Tentara Fir'aun dan Fir'aun kemudian bisa mengejar Musa alaihissalatu wassalam. Yang jadi problem adalah di depannya Nabi Allah Musa ada lautan yang begitu luas, dalam, dan tidak ada lagi tempat berlari. Mendadak umatnya Musa, 12 kepala suku dengan suku-sukunya yang tersisa dari orang-orang beriman Bani Israel mendadak menjadi deluser. Dan kita ini memang berpotensi menjadi deluser andai tidak ada sedikit iman di dalam hati kita. Tidak ada yang mampu melihat adanya Allah. Yang dilihat selalu potensi masalah. Depan ada lautan, belakang ada Fir'aun. Mereka kemudian bilang kepada Musa, "Inna lamudrakun." Wahai Musa, mati kita ini, habis kita ini, kekejar kita ini, kesusul kita ini. Inna lamudrakun. Bahkan mereka bersumpah, sesungguhnya kita lamudrakun, bakal betul-betul kekejar, kesusul, ketangkep, mati, dibunuh. Tapi Nabi Allah Musa alaihissalam tampil sebagai the winner Paul. The winner Paul. Apa jawab Musa? Kalla, nggak bakalan, nggak bakalan. Umatnya Musa bilang, inna lamudrakun, nggak bakalan gimana? Di depanin lautan, langkah kita sudah berhenti, belakang Fir'aun makin dekat. Kalla, nggak bakalan. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Ada Allah Tuhanku, nanti dia akan memberikan jalan. Sementara Fir'aun dan tentaranya makin mendekat, dan Musa nggak bergeming. Dia tidak miring dengan fakta dan data yang disajikan oleh mereka-mereka yang deluser, yang selalu menghadirkan fakta-fakta negatif. Oh, kita ini masalahnya gak punya duit. Oh, kita ini emang gak bakalan bisa pergi haji. Uang daftar tunggunya 13 tahun. Kalaupun punya, ya kita mesti nunggu 13 tahun. Oh, masalah kita ini memang yang lain 2 miliar, tapi di kota besar. Lah kita di kota kecil selalu bicaranya bicara negatif. Nggak pernah bicara Allah sayahdin, inna ma'iyya rabbi sayahdin. Hujan sih, jadi ya warung kita begitu dah turun. Loh, gimana? Kalau Tuhan bisa menurunkan air hujan, kenapa Tuhan tidak bisa menghadirkan pembeli? Persoalannya Anda fokus bukan pada Allah Tuhan Anda fokus pada hujan yang akan menjelang. Hujan bukan disebut sebagai rahmat, hujan bukan disebut sebagai kemudian berkah, tapi hujan menjadi begitu menakutkan. Hujan. Biasanya kalau hujan sepi, akhirnya tidak timbul terang fakir, terang fikir, terang hati, enggak timbul. Ketika saya bicara dengan pengusaha-pengusaha kuliner, saya bilang, oke bos, coba benahin dulu. Benahin dulu. Kalau hujan, omset gue bakal naik. Katakan itu dulu. Katakan itu dulu. Katakan itu dulu. Gimana datanya begitu? Oh, mana sini, datanya mana? Ada satu pengusaha menghadirkan data. Oh, jalanan dibelokin. Dulu semua lewat sini. Ada tol. Nggak bisa lagi lewat sini. Oh, yang memberikan rezeki Anda itu tol? Apa Allah? Bagaimana kemudian seorang pengemudi taksi? Saya berangkat ke Jeddah, kebetulan mobil lagi nggak ada. Atas izin Allah saya naik mobil taksi. Kemudian seorang syekh di samping saya bilang, nanti akan ada kereta dari Makkah ke Jeddah, Jeddah Madinah.
taksi nanti akan berkurang penghasilannya. Tapi kemudian tukang saksi ini bilang, tidak ya Tuhan, yang mengurangi dan menambah rizki adalah Allah Tuhan saya, bukan taksi ini, apalagi kereta itu. Wallahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Terus si Syekh ini bilang, tapi kalau udah ada kereta, nanti orang akan milih kereta, nggak ada yang milih taksi. Apa dia bilang? Maka begitupun Allah akan memberikan saya jalan rezeki yang lain. Subhanallah. Saya di samping, di belakang itu. Saya bilang, sadaqta, Anda benar wahai tukang taksi.